Hello and welcome everyone. Welcome back with me again Ical di jam 6 pagi motovlog. So this is Pio. Ini motor bokap yang gue bilang pengen gue rapihin tapi akhirnya gue custom. Jadi proses customnya itu di bengkel pertama makan waktu sekitar 3 bulanan. Dan selama motor di bengkel ini bokap tuh kadang suka tanya, motor di mana mas? Kok dirapihin nggak balik-balik? So pas gue bawa pulang ke rumah, bokap tuh langsung lihat kayak ya gimana ya, ekspresinya sih biasa aja, kayak dia tuh udah ngerti nggak mungkin lah ya ditaruh di bengkel buat dirapihin selama itu. Yang bokap tanyain tuh kenapa kok bannya gede banget, terus kenapa kok dikasih Hornet nanti nggak bisa buat goncengan dan lain-lain. Tapi udah gue apa ya, gue udah pakai backup plan, jadi sebenarnya Hornet ini bisa dicopot dan bisa buat goncengan, tinggal nanti dipasang lagi aja footstep standarnya. Jadi yang masih standar dari Scorpio ini adalah yang jelas mesinnya, terus 80% rangkanya masih standar, terus pengereman depan sama ya handle-handle masih standar. Sisanya gue ganti, knalpot gue ganti, terus ban juga gue ganti, arm belakang gue ganti, ban depan, shock breaker depan, dan lampu gue ganti. Terus total budget dari pas masuk bengkel pertama kali sampai sekarang nih yang gue rasa udah agak enakan motor ini sekitar 15 jutaan. Jadi 12 juta untuk custom pertama kali, sisanya perintilan-perintilan lah. Terus yang gue rubah untuk akhir-akhir ini tuh di arm men. Jadi dari pas bengkel pertama itu armnya tuh bener-bener parah. Jadi RPM 40 tuh ban belakang bener-bener goyang. Kedepannya buat motor ini gue banyak yang mau gue ganti sih, kayak misalkan gue pengen ganti tangki, gue pengen ganti shock depan, gue pengen ganti velg dan bannya juga, jadi ban yang racing gitu lah biar bisa miring-miring ya kan. Gue ganti mau ganti speedometer juga, terus lampu juga mau gue ganti, jadi banyak yang pengen gue ganti deh. Ini juga pengen gue ganti nih, pokoknya semuanya banyak yang pengen gue ganti deh. Ya duit lagi cuy. Johnny wasn't dead, but he's been running from himself now. He's run again. So gue pengen ngomongin Pio aja sekarang. How far he wants to go, but on Ayo the ibu, other nyebrang. side, Gue pengen ngomongin Pio sekarang. Jadi kemarin tuh kan habis gue benerin lagi tuh bagian arm belakangnya. Jadi sekarang tuh Pio tuh udah enak diajak riding. Seminggu kemarin itu gue bawa ke kantor di daerah Kelapa Gading dan sempet gue ajak main ke SCBD juga. Aman sih, entah aman entah belum kena apes aja gue kena razia. Selama seminggu pemakaian motor ini gue ngerasa enak sih, gue suka karena kan masalah sebelumnya tuh terletak di arm belakang tuh, dimana gue tuh nggak bisa bawa motor ini cepet-cepet tuh, gue nggak bisa, goyang banget motornya tuh. Kayaknya ada teman gue deh di situ deh, nanti mampir ke situ deh. Nah, setelah dibongkar sama Bang Raven nih udah enak banget, mulai dari arm belakang, terus shock breaker depan, terus di servis juga karburatornya dan lain-lain, jadi enak banget. Kemarin itu gue servis habis sekitar berapa ya, 1 jutaan lah, 1 jutaan. Jadi servis karburator, terus ganti kampas kopling, servis shock breaker, ganti oli, servis arm belakang, terus ganti gas spontan, terus ganti starter. Jadi banyak banget yang gue ganti. Nggak banyak sih, jadi ada beberapa part yang gue ganti. Biar apa? Biar motor ini terasa lebih nyaman. Pio juga udah bisa diajak lari-larian, walaupun gue masih agak kagok ya. Karena apa ya, gue ngerasa kalau ngebut pakai
ban model ini tuh kayak kurang safety gitu loh, kayak kurang nempel gitu cuk. Tapi better, udah enak dibawa jalan-jalan. Bulan depan rencananya gue tuh pengen ganti beberapa part lagi, kayak gue pengen ganti footstep, gue pengen pakai footstep underbone. Terus gue juga pengen ganti apa lagi ya, yang low budget dulu deh. Mungkin selain ganti footstep, gue pengen ganti stang jepit dulu kali ya, atau apalah gitu. Soalnya banyak banget yang pengen gue ganti men. Gue ngerasa kayak kalau bentuknya masih seperti ini tuh masih ada perasaan kesel dan kecewa, karena menurut gue motor ini tuh gagal custom. Gue tuh mikir kalau misalkan kita nge-custom motor, kita bayar, motor itu udah enak dibawa dan udah nyaman gitu loh. Tapi kan enggak, gue mesti ngerogoh kocek lagi sekian juta agar motor ini benar-benar enak. Ih, udah lama banget gue ngelewat sini anjir. Seminggu naik motor ini tuh ngerasa kayak gimana ya, banyak banget orang tuh yang ngeliat gitu. Gue nggak ngerti lah penilaian mereka setelah lihat motor gue ini, kayak ngerasa ih ini motor keren atau ini motor menyalahi aturan nih atau apa ya, gue nggak ngerti. Cuma ketika ada orang yang ngelirik motor gue ini, rasanya tuh kayak gue ngerasa diapresiasi gitu. Wih, motornya beda dari yang lain. Wih, motornya antik, unik dan bla bla bla. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Walaupun faktanya ya mungkin ada yang nyinyir atau apa, gue nggak ngerti sih. Nah, udahlah pokoknya gue nggak musingin penilaian orang lain lah. Yang penting gue ngerasanya kayak gitu. Kadang kalau lagi parkir, ada aja tuh orang yang ngeliat sambil geleng-geleng gitu kan, sambil ngisep rokok, nariknya dalam-dalam, ngerasa kayak gue tuh ngartinya kayak ini motor gila, ini motor yang gue pengen nih kayak begini, atau wah ini motor unik sekali dan bla bla. Gue sih ngartiinnya kayak gitu men. Habis ngeliatnya tuh kayak bener-bener detail banget gitu loh, sampai nunduk-nunduk ngeliat sampai mesin-mesinnya dilihat dan bla 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 bla. Which is good sih, gue seneng aja. Terus nggak enaknya selama seminggu ini pemakaian, apa ya, nggak enaknya adalah gue harus rajin ngecek bensin. Yes, karena tangki custom ini tidak dilengkapi dengan pelampung dan tidak ada meteran bensinnya. Jadi ya kalau misalkan gue isi full, selang 3 hari tuh gue mesti ngecek ya kan, buka tutup tangki, masukin jari, terus gue kocok gitu. Kalau misalkan masih ada bensinnya, masih cukup gitu, atau masih ada lah, berarti tangan gue kena tuh. Kalau misalkan tangan gue kena bensinnya tuh udah berarti masih cukup. Kalau misalkan gue kocok dan tidak kena bensin, berarti udah harus isi bensin lagi. Gue pengen ke Duta lagi ya. Terus selain itu, nggak enaknya itu apa ya, karena posisinya agak nunduk. Ini kan pakai stang Clubman gitu ya, jadi agak nunduk ke depan. Itu agak pegel di bagian pergelangan tangan. Dan mungkin menurut gue, kalau misalkan gue ganti footstepnya jadi underbone,
bisa ngurangin pegel mungkin sih. Custom. Selebihnya enak, gue seneng dan gue sekarang udah mulai mulai ngerasa nyaman lah naik motor ini. Mungkin nanti kedepannya gue akan update perkembangannya Pio di video-video selanjutnya. Bukan untuk mengesankan orang lain, bukan untuk orang-orang yang nggak sengaja klik video gue, enggak, buat historical gue aja. Kayak gue mau video gue nanti bisa gue nikmatin saat gue tua gitu. Dan motor ini nggak akan pernah gue jual. Motor ini akan gue terusin ke anak gue nanti. Ya kalau misalkan anak gue nggak mau pakai motor ini, ya nanti gue bikin bracket, gue taruh di tembok, ya gue pajang di tembok. Karena gue suka banget sama motor ini. Sen sebelah kanan gue mati ya. Aduh, Pak. Goblok. Udah gua klaksonin, tunggu dulu anjing. Masih aja nyebrang. Gue suka Cafe Racer itu karena nonton film Tron Legacy tahun berapa gue lupa deh. Pokoknya pemeran utamanya itu naik Ducati 1000 kan. Bentuknya Cafe Racer gitu, gue ngeliat kayak wow, ini motor simple dan elegan, aku mau motor yang seperti ini. Soalnya dulu tuh gue kalau ngomongin motor ya yang penting gue suka motor apapun selama itu pakai kopling gitu, nggak spesifik. Gue suka motor tipe sport atau adventure atau apa, gue nggak spesifik dulu. Tapi ketika nonton film itu, gue ngerasa kayak gue pengen punya Cafe Racer. Gue pengen punya motor yang Hornetnya tuh kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Dan alhamdulillah ya kesampaiannya sekarang nih. Walaupun ya ini motor bokap dan akhirnya bokap nurunin ke gue. Tapi dapat motor ini bukan secara gratis ya. Dimana gue mendapatkan motor ini, gue harus membarter dengan motor Matic. Biar bokap juga masih bisa motor-motoran. Tapi nggak apa-apa lah, sepadan lah ya. Motor dibayar motor. Jam berapa sih? Jam 3. Ada teman gue nggak ya? Gue mampir nggak ya? Gak usah deh, nanti aja deh. Ya, jadi teman gue tuh punya bengkel cat di daerah Duta Harapan. Dia spesialis warna-warna candy. Harganya terjangkau. Kalau misalkan lo ada rencana pengen ngecat warna-warna candy atau warna apapun, boleh tuh mampir ke bengkelnya, ke workshopnya. Atau bisa follow Instagramnya di HS Workshop. Gue lupa pakai underscore atau pakai titik ya, lupa gue.